Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baiklah teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Ainul Yakin, NIM 1822070, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang badan usaha. Dan saya akan membahas dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama yakni tentang pengertian badan usaha. Yang kedua tentang klasifikasi badan usaha. Yang ketiga tentang karakteristik badan usaha. Dan yang terakhir tentang pandangan hukum Islam terhadap badan usaha itu sendiri. Sebelum beranjak jauh pada pembahasan, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu definisi ataupun pengertian dari badan usaha itu sendiri. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan badan usaha adalah sekelompok perorangan dan modal yang bergerak, yang memiliki aktivitas di dalam perdagangan dan perusahaan, begitu. Juga ada definisi yang yuridis dijelaskan dan sudah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Teman-teman bisa membaca sendiri dan bisa membuka undang-undangnya. Namun hemat saya, setelah kita mengetahui definisi dari badan usaha itu sendiri, kita bisa mengambil benang merah bahwasanya badan usaha di sini merupakan sebuah organisasi kesatuan yuridis dan ekonomi yang terstruktur dalam mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan memiliki tujuan untuk mencari sebuah keuntungan, karena segala sesuatu dalam bidang perdagangan ataupun perusahaan itu pastinya manifestasinya salah satunya itu memiliki keuntungan. Nah, sedangkan yang kedua, klasifikasi badan usaha. Klasifikasi badan usaha di sini secara umum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum di sini memiliki sebuah ciri yang mana ciri tersebut terletak pada bagian pemisahan harta maupun kekayaan antara pemilik dan badan usaha. Nah, ini yang berbadan hukum hartanya dapat dipisahkan. Namun yang tidak berbadan hukum ini hartanya tidak bisa dipisahkan. Hartanya bercampur menjadi satu. Jika ada kerugian ataupun ada hal-hal yang sekiranya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, mutlak ditanggung pemilik ataupun orang yang menjadi pelaku usaha itu. Badan usaha yang berbadan hukum ini seperti PT, koperasi dan yayasan. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum di sini meliputi perusahaan perorangan, firma, CV, perseroan komanditif. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu teman-teman, tentang karakteristik badan usaha, yang mana badan usaha di sini baik yang berbadan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun secara umumnya karakteristik antara keduanya ini, yang pertama, didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, melakukan kegiatan dalam hukum di wilayah
negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan atas perjanjian. Karena dalam sebuah perusahaan itu dikenal dengan asas yang namanya asas konsensual, yang mana perjanjian antara kedua belah pihak. Apabila perjanjian itu sudah disepakati, maka lahirlah sebuah hak dan kewajiban yang baru antara keduanya begitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai hak dan kewajiban, ini hak dan kewajiban yang telah dilakukan oleh pelaku usaha juga dijelaskan di dalam undang-undang, bahwasanya hak ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun kewajiban ini diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perbedaan karakteristik antara badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum ini akan saya jelaskan. Yang pertama, badan usaha yang berbadan hukum itu dapat melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, mempunyai harta kekayaan sendiri. Dalam artian, hartanya itu dapat dipisahkan antara harta pribadi dan harta dalam bidang usahanya. Yang ketiga, itu memiliki hak dan kewajiban. Yang keempat, dapat digugat dan menggugat apabila terjadi sebuah sengketa ataupun sebuah perselisihan. Nah, sedangkan karakteristik badan usaha yang tidak berbadan hukum ini merupakan kebalikan dari karakteristik yang berbadan hukum begitu. Badan usaha yang berbadan hukum, yang pertama, ini tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena badan usaha yang tidak berbadan hukum di sini bukan merupakan subjek, karena subjeknya itu pelaku usaha di dalam perusahaan itu, di dalam bisnis itu, seperti perdagangan begitu. Yang kedua, itu hartanya tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, tidak memiliki hak dan kewajiban. Yang keempat, tidak dapat menggugat dan digugat apabila terjadi sebuah perselisihan ataupun sengketa. Dan pembahasan yang terakhir ini mengenai pandangan hukum Islam terhadap badan usaha, yang mana sudah jelas kalau kita membaca ataupun menilai dari kacamata Islam, otomatis pasti bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana di dalam sebuah perusahaan ataupun di dalam badan usaha itu Islam menganjurkan untuk menghindari untuk menghindari riba, goror, maisir, riswah dan lain sebagainya, juga barang yang haram gitu. Sehingga Islam di sini juga ada konsep yang harus diterapkan, juga ada konsep keadilan, konsep keamanan, konsep kesejahteraan, kemakmuran, dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut juga harus diterapkan. Juga mengenai hal itu, kita juga bisa menarik penjelasan dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Itu tentang asas-asas, yang mana di sana memiliki asas kemanfaatan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas keselamatan konsumen gitu. Mungkin hanya itu yang dapat kita bahas, hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Berjumpa lagi bersama saya di lain waktu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.